Selamat datang kembali di Invest Property. Kali ini kita mau bedah tuntas satu produk hunian baru nih. Namanya Cluster Avenue Park di Citra Raya, Tangerang. Kita udah kumpulin infonya dari macam-macam ya. Ada dari website properti, terus cuplikan ulasan video, ada e-brosur resmi sama daftar harganya juga. Tujuannya ya biar Anda semua dapat gambaran lengkap lah apa sih yang ditawarkan Avenue Park ini dan kenapa kok kayaknya menarik gitu. Oke, siap ya? Kita mulai aja bedah bareng-bareng. Jadi Avenue Park ini klaster perumahan paling baru ya dari Ciputra Group. Baru banget launching perdana tahun 2025 nanti di Citra Raya, Tangerang. Yang langsung jadi sorotan nih dari semua sumber kita itu lokasinya. Disebutnya klaster terdepan. Katanya sih cuma 1 menit aja dari gerbang Citra Raya di Avenue. Wah, ini strategis banget kedengerannya. Apalagi kan Citra Raya ini udah jadi kota mandiri yang mapan ya. Jadi posisi di depan kayak gini biasanya punya nilai plus. Nggak cuma buat nyaman tinggal, tapi juga potensi nilai propertinya ke depan gitu. Oke. Lokasi strategis, catat. Terus, gimana soal rumahnya sendiri? Desainnya katanya modern kontemporer ya. Kalau lihat sekilas di foto atau video, emang agak mirip Varena ya. Ada 3 tipe utama nih yang ditawarin, setidaknya yang kita temukan. Vito C itu LT 60 meter persegi, LB 34 meter persegi. Terus ada Grosso C, LT 72 meter persegi, LB 37 meter persegi, sama yang paling besar, Lusso. Ada 2 varian, Lusso C di lahan 7 kali 12 atau 84 meter persegi, dan C1 di lahan 7 kali 15 atau 105 meter persegi. Tapi luas bangunannya sama, 46 meter persegi. Semua tipe standarnya ini punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus 1 carport. Nah harganya, ini yang penting, mulai dari 755 jutaan. Itu buat tipe Vito C standar ya. Cukup menarik sih untuk lokasi depan. Nah iya, tapi ada yang lebih menarik lagi nih, yang di-mention di ulasan video itu loh. Konsep rumah tumbuh. Artinya apa? Jadi, ada sisa lahan di bagian belakang rumah, terutama kelihatan di tipe Lusso ya, yang lebar 7 meter itu. Nah, lahan sisa ini bisa Anda kembangkan nanti di masa depan, jadi lebih fleksibel. Oh, jadi nggak langsung habis gitu ya lahannya, bisa buat nambah ruangan nanti kalau perlu? Betul. Terus, detail lain dari video yang cukup oke, itu plafon ruang utamanya tinggi, katanya 4 meter. Ini trik desain yang bagus sih, biar rumah terasa lebih luas, lebih lega, meskipun luas bangunannya mungkin standar aja. Ada lagi yang unik, di rumah contoh tipe lebar 7, area dapurnya itu ditaruh di luar. Jadi kayak outdoor kitchen gitu, misahin area masak dari ruang utama. Perlu dicatat juga, luas ruang keluarganya itu agak beda-beda dikit, tergantung lebar rumahnya. Apakah yang 5, 6, atau 7 meter? Oke, menarik tuh konsep rumah tumbuh sama plafon tingginya. Nah, kalau kita lihat dari e-brosurnya, ada daftar spesifikasi teknisnya nih. Panjang juga daftarnya. Mungkin bisa dirangkum aja nggak sih kualitas bangunannya secara umum gimana? Tentu. Jadi, secara umumnya, kualitas bangunannya itu solid, sesuai standar pengembang besar kayak Ciputra lah. Strukturnya udah pasti beton bertulang. Dindingnya juga udah double dinding, bata halus atau bata ringan antar rumah. Jadi, privasi akustiknya lebih bagus. Terus bata juga buat dinding belakang antar kafling. Untuk finishing, lantainya pakai keramik 40 kali 40 di area utama, terus terasnya pakai yang lebih kasar atau rustic. Atapnya rangka baja ringan, genteng beton flat. Kusen jendela udah aluminium, pintu pakai engineering door. Saniternya juga standar bagus, setara American Standard. Udah dapat kloset duduk, shower, sama wastafel. Airnya pakai standar pump, tapi udah dikasih ground tank 1 meter kubik plus pompanya. Listriknya 2200 watt. Ada juga penekanan di green konsepnya, kayak lampu jalan LED, septic tank biologis, cat ramah lingkungan, biopori, sama kloset dual flush. Ya intinya sih buat efisiensi jangka panjang dan lebih ramah lingkungan. Jadi standar kualitasnya udah cukup baik ya, nggak asal-asalan. Terus ngomong-ngomong soal Varena tadi, ada peningkatan signifikan nggak sih di Avenue Park ini dibanding klaster sebelumnya? Kayaknya di ulasan video ada nyinggung soal infrastruktur deh. Nah, itu dia. Bener banget. Poin pembeda yang penting banget, dan ini disorot di video, itu jaringan listriknya. Di Avenue Park ini udah pakai kabel bawah tanah. Oh, bagus dong. Iya, jadi nggak ada lagi kabel-kabel seliweran di udara kayak di beberapa klaster yang lebih lama. Jelas lingkungannya jadi kelihatan lebih rapi, lebih modern. Selain itu, lingkungannya juga didesain tanpa pagar antar rumah, jadi kesannya lebih terbuka.
Terus lebar jalan di dalam klaster, ROW-nya itu cukup lega, 12 meter. Ini nambah kesan luas dan nyaman juga pastinya. Ah, itu upgrade yang bagus sih, kabel bawah tanah sama ROW lebar. Oke, terus gimana soal cara bayarnya? Fleksibel nggak opsinya buat pembeli? Kalau lihat dari daftar harga yang kita punya, opsinya cukup beragam ya. Ada tunai keras, jelas, terus ada tunai bertahap, cicilannya bisa 6-24 bulan, sama tentu aja KPR. Nah, untuk KPR ini, opsi DP-nya juga macam-macam. Ada yang mulai dari 0% atau 5%, ada juga skema yang DP-nya 50%. Tapi ya, ini pasti tergantung lagi sama skema KPR spesifiknya dan kebijakan bank rekanan nanti ya. Oh ya, perlu diingat juga, harga yang tadi disebut itu udah termasuk PPN 11%, tapi biasanya belum termasuk biaya-biaya surat, kayak BBN, BPHTB, sama AJB. Itu perlu dianggarkan terpisah. Oke, dicatat. Nah, terakhir nih, fasilitas di dalam klasternya sendiri, ada apa aja yang disebutin? Untuk fasilitas internal di dalam klaster Avenue Park ya, sumber kita cuma nyebutin adanya Children Playground atau taman bermain anak. Ya, standar lah ya buat klaster baru. Tapi kan ini di Citra Raya, jadi tentu fasilitas kawasan yang lebih besar, kayak Mall Ciputra, sekolah, rumah sakit, itu semua bisa diakses dengan mudah juga dari sini. Oke. Jadi kalau boleh kita rangkum nih buat Anda semua ya, poin-poin kunci dari Avenue Park ini. Pertama, jelas lokasinya yang premium di paling depan Citra Raya. Kedua, desain rumahnya modern kontemporer. Ketiga, ada konsep rumah tumbuh yang ngasih fleksibilitas buat pengembangan di masa depan. Keempat, ada upgrade infrastruktur yang lumayan penting, yaitu kabel listrik bawah tanah. Dan kelima, tentu aja ini proyeknya Ciputra Group, pengembang yang reputasinya udah nggak perlu diragukan lagi. Iya, semua poin itu valid. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda yang lagi mempertimbangkan, mengingat ada fleksibilitas rumah tumbuh ini di lokasi yang strategis pula. Kira-kira gimana ya Anda membayangkan potensi pengembangan rumah di Avenue Park ini nantinya supaya bisa benar-benar pas sama kebutuhan keluarga Anda yang mungkin berubah di masa depan? Itu pertanyaan menarik untuk dipikirkan.